Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Al-Faiza dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi dari kelompok 1, yakni tentang tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Pada akhir abad ke-19, umat Islam tengah menghadapi ketantangan besar. Kolonialisme Barat melemahkan politik, ekonomi, hingga pendidikan. Umat Islam terpuruk dalam keterbelakangan, sementara dunia modern bergerak maju dengan cepat. Dalam kondisi itulah lahir sebuah karya tafsir monumental, yakni Tafsir Al-Manar. Karya ini menjadi simbol pembaruan Islam yang mencoba menjawab kebutuhan zaman. Tafsir Al-Manar adalah hasil pemikiran dari dua tokoh besar, yakni Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Di sini saya akan mencoba menjelaskan biografi dari tokoh tersebut. Yang pertama yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh dilahirkan pada tahun 1266 Hijriah bertepatan dengan 1849 Masehi dari kedua orang tua yang sederhana. Ia berasal dari keluarga yang miskin sebagaimana umumnya orang-orang desa di Mesir. Ayahnya berasal dari desa Mahalaf Nasar di daerah Al-Bahirah, sedangkan ibunya yang disebut-sebut dari keluarga Utsman adalah dari desa Hasab Syabshir di daerah Al-Ghurabiyah. Muhammad Abduh merupakan seorang ulama reformis Mesir. Ia menekankan pentingnya akal, pendidikan, dan penolakan terhadap taklid buta. Baginya, Al-Quran adalah pedoman universal yang harus bisa memandu kehidupan modern. Yang kedua, yakni Rashid Ridho. Nama lengkapnya ialah Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Ia lahir di Kalmun, Lebanon pada tahun 1865. Ia berasal dari garis keturunan langsung Nabi Muhammad SAW, sehingga ia memperoleh gelar Sayyid. Ia menempuh pendidikan awal di madrasah tradisional yang mengajarkan membaca Al-Quran, menulis, dan berhitung. Lalu melanjutkan ke madrasah yang mengajarkan ilmu nahwu, saraf, fikih, dan bahasa Turki. Muhammad Rashid Ridho ini ialah murid dari Muhammad Abduh. Ia melanjutkan perjuangan sang guru. Ia memperluas tafsir dengan dimensi sosial, politik, dan hukum Islam. Rashid Ridho juga mendirikan majalah Al-Manar, sebuah media intelektual yang menjadi wadah penyebaran pemikiran reformis. Dari sinilah tafsir ini lahir, disusun secara bertahap dari kuliah Tafsir Abduh di Al-Azhar, kemudian dibukukan oleh Ridho Muhammad Rashid Ridho. Selanjutnya, proses penyusunan Tafsir Al-Manar. Awalnya, Tafsir Al-Manar adalah catatan kuliah tafsir Muhammad Abduh. Rashid Ridho menyalin, menyusun, lalu mempublikasikannya di majalah Al-Manar. Setelah Abdul wafat pada tahun 1905, Ridho melanjutkan tafsiran sendiri hingga surah Yusuf ayat 52. Akhirnya, tafsir ini terkumpul dalam 12 jilid besar. Karena peran besar Ridho, karya ini lebih dikenal sebagai Tafsir Al-Manar, meskipun semangat dan metode utamanya berasal dari Abduh. Adapun metode dan corak Tafsir Al-Manar ialah: yang pertama, metode yang digunakan adalah tahlili, yaitu menafsirkan ayat per ayat secara berurutan sesuai mushaf. Namun, tidak hanya berhenti di situ. Tafsir ini memadukan nakli, riwayat sahih dari Al-Quran dan hadis dengan akli, yaitu penalaran rasional. Karena itu, tafsir ini disebut ijtihad akal. Kedua, coraknya adalah adabi ijtimai atau sosial kemasyarakatan. Tafsir ini menekankan bahwa Al-Quran harus berhubungan langsung dengan kehidupan sosial. Abduh dan Ridho menolak tahayul, bid'ah, dan kufarat. Mereka mendorong umat kembali pada kemurnian Al-Quran dan Sunnah, sembari membuka ruang ijtihad agar tidak terjebak dalam tradisi kaku. Muhammad Abduh merumuskan 9 prinsip penafsiran. Beberapa di antaranya: yang pertama, melihat surah sebagai kesatuan yang utuh.
Selanjutnya menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran bersifat universal. Selanjutnya ia mengutamakan akal dan rasionalitas. Selanjutnya ia menolak taklid. Selanjutnya ia bersikap kritis terhadap hadis lemah, pendapat sahabat, dan riwayat Israiliyat, serta selalu mengaitkan penafsiran dengan realitas sosial. Prinsip-prinsip inilah yang membuat tafsir Al-Manar berbeda dari tafsir klasik. Kemudian contoh penafsiran kitab Al-Manar. Sebagai contoh, dalam menafsirkan surah Al-Fajr ayat 1 sampai 2, demi fajar dan demi malam yang 10. Dari ayat tersebut, Muhammad Abduh menolak menafsirkannya sebagai waktu tertentu, misalnya awal tahun Hijriyah atau 10 hari Zulhijjah. Baginya, kata Al-Fajr berarti fajar setiap hari, dan 10 malam itu adalah malam-malam yang serasi dengan cahaya bulan. Contoh lainnya dalam surah At-Taubah ayat 20. Rashid Ridho menegaskan bahwa jihad yang ikhlas akan mengangkat derajat seorang muslim, sementara jihad yang salah arah justru sia-sia. Dengan pendekatan seperti ini, tafsir mereka menjadi lebih praktis, rasional, dan dekat dengan problematika masyarakat. Kontribusi dan relevansi tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar bukan hanya sebuah karya tafsir, tetapi ia juga merupakan gerakan intelektual. Ia menghidupkan kembali semangat ijtihad, meneguhkan posisi Al-Quran sebagai pedoman hidup, sekaligus menjawab tantangan modernitas. Tafsir ini juga menjadi inspirasi lahirnya tafsir modern lainnya seperti tafsir Al-Maraghi, tafsir Al-Qasimi, hingga tafsir Al-Jawahir karya Tontawi Zawahiri. Bahkan hingga kini, metodologi rasional dan kontekstual tafsir Al-Manar masih relevan ketika umat Islam berhadapan dengan isu sosial, politik, pendidikan, dan kebudayaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi kelompok 1 ini. Lebih kurang saya minta maaf apabila saya ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.